Setelah kita mempelajari sistem peredaran darah manusia, nanti ada juga yang namanya sistem peredaran darah getah bening. Di sistem peredaran getah bening ini atau sistem limfatik nanti yang diedarkan berupa lemak dari Materi usus. kita hari ini yaitu sistem limfatik atau sistem peredaran getah bening. Sistem limpa nanti terdiri dari organ limpa, cairan limpa atau getah bening, aliran limpa. Aliran limpa nanti arah kiri sinister dan arah kanan dexter. Limpa merupakan cairan di dalam pembuluh limpa. Nah, arahnya nanti arah kiri disebut sinister dan arah kanan disebut dexter. Fungsi limpa pertama mengambil kelebihan cairan dari jaringan dan mengembalikannya ke darah, mengabsorpsi lemak di usus halus serta mengangkutnya ke darah. Imunitas melawan antigen, dan terakhir menghancurkan sel-sel yang rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga mempermudah dalam penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Ini dia fungsi limpa tambahannya sebagai mengangkut limfosit dan menghasilkan antibodi. Yang pertama, organ limpa dimulai dari nodus limpa yang berfungsi menyaring dan menghancurkan partikel asing agar tidak menyebar ke jaringan tubuh. Yang kedua, nanti ada nodus limpa berupa nodus submaksila, cervix, supratrochlear, cavatiac, dan igumen, dan kelenjar timus yang berfungsi berperan dalam sistem kekebalan untuk memproduksi limfosit T. Lalu ada kelenjar amandel atau tonsil yang berperan menahan kuman untuk masuk melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Dan terakhir ada limfatolian yang berfungsi untuk menghasilkan limfosit dan zat antibodi, menghancurkan sel darah putih dan trombosit, dan menghasilkan sel darah merah pada masa kita janin dulunya. Yang kedua, pembuluh limpa. Pembuluh limpa terkecil atau kapiler limpa terdiri atas lapis endotelium yang berukuran lebih besar daripada kapiler darah. Lakteal yaitu pembuluh limpa terkecil terdapat pada villi usus halus. Ketiga, cairan limpa atau getah bening. Cairan jaringan yang diabsorpsi ke dalam kapiler limpa berwarna kekuningan dan mengandung plasma protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen. Aliran limpa. Faktor yang menggerakkan cairan limpa berupa kontraksi otot, inspirasi ekspirasi rongga dada, inspirasi proses masuk oksigen, ekspirasi proses pengeluaran oksigen, dan pemijatan atau massage tubuh. Sirkulasi cairan limpa sebagai berikut. Cairan interstitial dari jaringan akan menuju kapiler limpa, lalu disalurkan melalui saluran penampung dan pembuluh limpa yang besar, dan selanjutnya akan membentuk trunkus atau batang saluran limpa utama. Ada dua macam saluran limpa, yaitu ductus lymphaticus sinistra yang terdapat di bagian kiri atau boleh disebut ductus thoracicus, dan ductus lymphaticus dextra yang posisinya Aliran darah dan sistem peredaran darah dapat mengalami penyumbatan sehingga menyebabkan suatu jenis penyakit. Penyakit yang umum berupa jantung koroner, wasir, varises, hipertensi, dan hipotensi. Seperti apa saja gangguan pada sistem peredaran darah? Disimak dengan baik. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada namanya anemia, penyakit kekurangan sel darah merah atau eritrosit. Penyebabnya tubuh kekurangan zat besi akibat proses pembekuan darah menjadi terhambat. Rendahnya kadar hemoglobin dalam darah atau terkena penyakit infeksi cacing. Dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, kurang tenaga, dan kepala terasa melayang. Kedua, ada hemofili, yaitu penyakit kekurangan atau tidak adanya zat anti-hemofili sehingga darah si penderita sulit membeku. Akibatnya, darah terus mengalir dan sulit membeku. Umumnya diderita oleh laki-laki. Ketiga, leukemia, disebut juga sebagai kanker darah. Penyebabnya adalah oleh produksi sel-sel darah putih secara berlebihan sehingga jumlahnya di dalam darah melebihi normal atau di atas 200.000 mm3. Sel darah putih yang berlebihan tidak hanya memakan bakteri tetapi juga memakan sel darah merah sehingga tubuh akan mengalami anemia berat. Gangguan berikutnya yaitu siklemia. Siklemia merupakan kelainan darah menurun pada manusia, mempunyai sel darah merah berbentuk abnormal yaitu berbentuk sabit dan berumur jauh lebih pendek daripada sel darah merah, menyebabkan terjadinya gangguan penyerapan oksigen oleh hemoglobin akibat penderita akan kekurangan oksigen akibat peristiwa mutasi yaitu kesalahan urutan asam amino sehingga mengubah sifat molekulnya. Gangguan berikutnya yaitu talasemia, yakni ditandai dengan berbentuk sel darah merah yang tidak normal. Akibatnya daya ikat akan oksigen dan karbon dioksida berkurang.
Daya ikat sel darah merah terhadap oksigen rendah karena kegagalan pembentukan hemoglobin atau akibat gen Hb rusak. Gangguan berikut yaitu hipertensi. Bahwasanya jika tekanan darahnya jauh di atas normal atau orang mengalami akan hipertensi. Tanda-tandanya sakit kepala dan susah tidur. Tekanan darah yang tinggi dalam arteri dapat menyebabkan pecahnya kapiler. Jika pembuluh darah yang pecah adalah pembuluh darah di otak, maka bisa menyebabkan stroke. Penyebab hipertensi berkaitan dengan umur, kegemukan, dan keturunan. Gangguan berikut hipotensi, kebalikan daripada hipertensi. Bahwasanya tekanan darah rendah yang disebabkan oleh keletihan. Tekanan darah rendah pada ibu hamil dapat mengakibatkan janin dikandung mengalami penurunan tingkat kecerdasan. Gejalanya tekanan darah rendah antara lain pusing, pingsan, dan tubuh lemah. Gangguan peredaran darah berikutnya yaitu arteriosklerosis, yaitu pada kelainan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh adanya endapan kalsium atau zat kapur. Arteriosklerosis itu disebabkan karena kerusakan ginjal dan kurang minum air putih. Lalu ada namanya aterios. Tadi ada AR, kalau ini AT, yaitu kelainan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh pengerasan pembuluh nadi oleh endapan lemak akibat kerusakan ginjal dan kurangnya enzim pencernaan. Ingat ya, bahwasanya tadi arterios kekurangan kalsium atau kapur, sedangkan aterios akibat endapan lemak. Berikut trombus, yaitu kelainan pada peredaran darah yang disebabkan oleh darah yang membeku. Trombus disebabkan oleh penumpukan keping darah yang membentuk penyumbat karena adanya faktor koagulasi. Faktor koagulasi merupakan faktor yang menyebabkan pengumpulan darah karena zat yang dimiliki oleh darah itu sendiri. Contohnya fibrinogen. Tadi ada trombus, sekarang ada embolus, merupakan kelainan pada peredaran darah yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah yang terjadi di berbagai bagian tubuh oleh karena adanya zat asing yang dibawa ke aliran darah tersebut, misalkan gumpalan darah yang terbawa ke aliran darah. Gangguan berikutnya yaitu jantung koroner. Ini adalah penyakit jantung yang paling umum, yaitu kelainan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh adanya penyempitan arteria koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penumpukan lemak yang mempersempit arteria koronia. Berikut ada varises, merupakan kelainan pada sistem peredaran darah yang disebabkan adanya pelebaran pembuluh darah vena pada kaki atau betis. Varises disebabkan oleh terlalu banyak berdiri, menekuk kaki setelah berlari, atau kegemukan. Wasir atau hemoroid atau boleh disebut ambeien, bahwasanya ini membesarnya vena yang berada di sekitar anus. Penyebabnya aliran darah tidak lancar, misalnya karena terlalu banyak duduk atau kurang bergerak.